Seperti yang kita tahu nih Sobat DRV, untuk menjadi seorang dokter banyak banget proses yang harus dijalani. Mulai dari pendidikannya yang tidak hanya menyita waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga biaya sampai ketika kita menjalankan profesinya. Dari sini aja udah kebayangkan kalau ternyata untuk menjadi seorang dokter ini bukan cuma dibutuhkan kesiapan secara akademik aja, bukan cuma dibutuhkan kesiapan secara finansial aja, tapi juga kesiapan secara mental. Jadi ngecek kondisi kejiwaan seorang calon dokter merupakan hal yang rasanya wajar banget nih saat ini untuk kita lakukan. Bukan untuk melihat nih apakah dia punya gangguan jiwa atau enggak, bukan untuk melihat apakah dia punya dalam tanda kutip penyakit atau enggak, untuk membuktikan atau memvalidasi apakah dia sudah siap menjadi dokter dan siap menjalani berbagai rangkaian pendidikan dan rangkaian profesi untuk menjadi seorang dokter. Hai, saya Indah Sundari. Saya adalah seorang psikolog yang biasa membagikan konten terkait dengan topik kesehatan mental dan juga isu psikologis yang saat ini ramai di masyarakat. Dan buat teman-teman di rumah, buat kalian yang ingin mendapatkan informasi lengkap mengenai kesehatan secara gratis di YouTube channel DRV, yuk langsung subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian bisa terus dapat informasi terupdate dari DRV channel. Hari ini kita akan membahas terkait dengan profesi yang bisa dibilang menjadi salah satu pilar nih di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Kalau profesi ini nggak ada, mungkin banyak banget manusia ataupun masyarakat di dunia yang merasa kesulitan dan akhirnya bingung harus mencari pertolongan kemana. Namun ada satu hal yang juga perlu kita pahami bahwa ketika kita memutuskan untuk mengambil atau menjalani satu profesi tertentu, apapun itu profesinya, ada tanggung jawab yang memang harus kita pegang, ada komitmen, ada motivasi yang juga memang harus kita jadikan dasar supaya kita bisa menjalani profesi ini sebaik-baiknya. Maka dari itu dibutuhkan yang namanya kesiapan mental untuk menjalani profesi ini. Dan dalam episode Curhat Bareng Indah kali ini kita akan membahas khususnya profesi di bidang kedokteran atau di bidang tenaga medis yang memang mempunyai tekanan dan tuntutan cukup tinggi baik selama masa pendidikan sampai selama menjalani profesinya. Seperti yang kita tahu nih Sobat DRV, untuk menjadi seorang dokter banyak banget proses yang harus dijalani. Mulai dari pendidikannya yang tidak hanya menyita waktu, tenaga, pikiran, bahkan juga biaya sampai ketika kita menjalankan profesinya. Untuk sampai akhirnya kita bisa menjadi seorang dokter saja, prosesnya juga panjang banget. Berbagai macam ujian, berbagai macam hal yang harus kita lewati untuk kemudian kita bisa dinyatakan lulus menjadi seorang dokter. Nah, ketika udah jadi dokter pun masih ada lagi nih tahap-tahap lainnya yang harus diikutin untuk supaya kita benar-benar akhirnya bisa menjadi dokter spesialis dan ahli di bidang tertentu. Dari sini aja udah bayangkan kalau ternyata untuk menjadi seorang dokter ini bukan cuma dibutuhkan kesiapan secara akademik aja, bukan cuma dibutuhkan kesiapan secara finansial aja, tapi juga kesiapan secara mental. Maka dari itu penting untuk kita yang ingin memasuki dunia kedokteran, ingin mengambil pendidikan di dunia kedokteran, ataupun ingin menjadi dokter, untuk perlu ngecek bener-bener nih kondisi psikologis kita dan kesiapan mental kita. Jadi ngecek kondisi kejiwaan seorang calon dokter merupakan hal yang rasanya wajar banget nih saat ini untuk kita lakukan. Bukan untuk melihat nih apakah dia punya gangguan jiwa atau enggak, bukan untuk melihat apakah dia punya dalam tanda kutip penyakit atau enggak, tapi justru dari sini kita bisa melihat berbagai aspek secara mental untuk membuktikan atau memvalidasi apakah dia sudah siap menjadi dokter dan siap menjalani berbagai rangkaian pendidikan dan rangkaian profesi untuk menjadi seorang dokter. Dari tes kejiwaan yang kita lakukan, kita bisa ngecek bagaimana sih kira-kira kondisi emosi calon dokter ini, bagaimana motivasi yang dia miliki, apakah dia punya kecenderungan untuk bisa berkomitmen dalam pendidikan dan juga profesi yang dia jalani, lalu apakah kira-kira dia punya resiliensi yang tinggi, kemampuan untuk dia bangkit kembali setiap kali dia mengalami kegagalan, apakah dia punya kemampuan yang baik juga dalam memanage ataupun mengendalikan kondisi stresnya, serta bagaimana kira-kira gambaran yang biasa dia lakukan kalau misalnya dia sedang berada dalam kondisi tertekan ataupun penuh dengan tuntutan. Karena hal-hal seperti
seperti ini adalah gambaran yang memungkinkan para calon dokter hadapi ketika mereka sedang menjalani pendidikan ataupun ketika memang mereka sudah menjalani profesi mereka sebagai seorang dokter. Kebayang nggak sih Sobat DRV kalau misalnya seorang dokter tidak memiliki kesiapan secara mental, tidak mampu meregulasi emosinya dengan baik, tidak bisa mengendalikan kondisi stres yang ada di dalam dirinya, bahkan tidak memiliki komitmen atas profesi dan juga pendidikan yang sudah dia jalani, hal ini bukan hanya merugikan diri dia sendiri, tapi merugikan banyak orang, khususnya pasien yang akan dia hadapi. Dan tentu efek jangka panjangnya adalah semakin banyak orang yang akhirnya jadinya trust issue nih, kehilangan kepercayaan terhadap profesionalitas dari seorang dokter. Nah tentu ini juga jadi pembelajaran buat kita bahwa menjadi dokter bukan hanya hal yang berkaitan dengan profesi saja. Menjadi dokter bukan hanya membuat kita punya gengsi lebih tinggi, bukan hanya supaya kita dapat penilaian bagus dari orang lain, bukan hanya supaya kita bisa memamerkan nih kira-kira profesi kita itu apa dan apa yang bisa kita lakukan. Tapi menjadi seorang dokter ini adalah komitmen seumur hidup, tanggung jawab yang luar biasa besar, bukan hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk nyawa orang banyak. Ketika kita menjalani profesi khususnya sebagai seorang dokter, ada kode etik tertentu yang harus kita miliki. Ketika kita dinyatakan sah menjadi seorang dokter, kita diminta untuk bersumpah dalam menaati berbagai etika profesi, dalam menaati berbagai kode etik yang memang harus kita lakukan yang menjadi batasan ketika kita menjalani profesi sebagai seorang dokter. Kalau kita punya komitmen, kalau kita tahu bahwa profesi ini penting, dan kalau kita punya tanggung jawab yang besar terhadap profesi ini, tentu akan sulit sekali rasanya untuk kita melanggar apa yang menjadi etika dalam profesi kita. Dan ketika kita akan melakukan suatu tindakan yang secara nalar dan secara logik kita tahu adalah sebuah kesalahan, kita akan berpikir ulang nih, kita akan mempertimbangkan banyak sekali hal supaya tindakan yang kita lakukan tidak merugikan pihak manapun, tidak menjadikan proses ataupun perjuangan yang sudah kita lalui dalam pendidikan dan dalam dunia kerja menjadi akhirnya sia-sia, dan apa yang selama ini sudah kita perjuangkan ujung-ujungnya malah tidak ada hasil yang kemudian bisa kita nikmati. Nah, dari sini kita memahami bahwa dokter yang sehat secara mental tentu akan memberikan dampak yang sehat secara mental juga bagi semua orang yang ada di dekat dia, khususnya para pasiennya.